Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan malam ini saya akan menyampaikan bagian kedua dari firman Tuhan yang berbicara tentang head atau dosa. Kita akan membaca sekali lagi kitab suci kita yang sudah kita baca hari Sabat minggu yang lalu, yaitu kitab Yesaya atau kitab Yesaya pasal 59, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yesaya 59, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, di situ dikatakan, lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, di bagian pertama firman Tuhan yang berbicara tentang dosa, kita sudah bersama-sama belajar dosa itu apa. Dosa, kalau kita simpulkan, dosa itu ketika kita gagal melakukan apa yang menjadi keinginannya Bapak Yahweh. Itulah dosa, saudara. Dan kita sudah diberitahu apa yang menjadi keinginan dan kehendaknya Bapak Yahweh. Satu di antaranya adalah kita jadi pelaku Torah. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa mencuri itu dosa? Itu karena Bapak Yahweh tidak ingin kita mengambil yang bukan milik kita. Lalu kenapa juga membunuh itu dosa? Itu karena Bapak Yahweh juga tidak ingin saudara dan saya, kita mengambil kehidupannya orang lain. Karena kehidupan, sekali lagi, kehidupan itu miliknya Bapak Yahweh. Kehidupan itu haknya Bapak Yahweh, saudara. Dan kita tidak boleh mengambil kehidupan orang lain dengan cara membunuh. Dan kenapa seseorang yang melakukan perzinahan lalu juga disebut dengan dosa? Itu karena hubungan suami istri itu hanya boleh dilakukan setelah ada ikatan perkawinan kudus. Dan hubungan suami istri itu juga hanya boleh dilakukan dengan orang yang diikat dengan kita di dalam perkawinan kudus. Jadi kalau hubungan suami istri itu sekalipun kita sudah menikah, kita sudah kawin, tetapi kita lakukan dengan orang yang tidak diikat dengan kita dalam perkawinan kudus, berarti itu dosa atau tidak? Dosa. Karena tidak dilakukan dengan orang yang diikat dengan kita di dalam perkawinan kudus, saudara-saudara sekalian. Malam ini, saudara, kita akan kembali bersama-sama belajar tentang dosa. Tetapi malam hari ini bukan lagi dosa itu apa. Karena kita sudah bersama-sama belajar dan kita sudah bersama-sama diberitahu hari Sabat minggu yang lalu. Dosa itu apa? Yang kalau kita simpulkan, dosa itu ketika kita gagal melakukan apa yang diinginkan oleh Bapak Yahweh. Jadi malam ini bukan soal dosa itu apa lagi. Tetapi dari kitab Yesaya 59 ayat 2, kita akan belajar bersama-sama. Kenapa dosa itu bisa jadi jurang pemisah antara kita dengan Elohim. Dan kenapa juga dosa itu kok bisa membuat Bapak Yahweh tidak mau mendengarkan doa-doa kita. Yang pertama, saudara, itu karena dosa, memang dosa itu pemisah. Jadi kalau di sini ditanyakan, kenapa dosa bisa jadi jurang pemisah antara kita dengan Elohim? Dan kenapa dosa bisa membuat Bapak Yahweh tidak mau mendengarkan doa-doa kita? Yang pertama, karena memang dosa itu pemisah. Dalam bahasa Ibrani, dosa ditulis dengan kata het
yang pengucapannya itu sama persis dengan huruf Ibrani het yang memiliki beberapa arti. Beberapa di antaranya, het itu memiliki arti separate, separation, to separate, and to cut off. Yang artinya separate itu terpisah, separation artinya pemisahan, to separate itu artinya memisahkan, dan to cut off artinya memotong. Jadi kalau di kitab Yesaya 59 ayat yang kedua tadi dikatakan, dosamu itulah yang memisahkan kamu dari Elohim, dan dosamu itulah yang membuat Bapak Yahweh itu tidak mau mendengarkan doa-doamu, yaitu karena dosa itu memang pemisah, saudara-saudara sekalian. Dan ini tidak kebetulan. Kalau dalam bahasa Ibrani, dosa itu ditulis dengan kata het, yang pengucapannya itu sama persis dengan huruf Ibrani ke-8 yang disebut dengan huruf het, yang artinya pemisahan. Tetapi het itu juga punya arti fence, yang artinya pagar. Dan seperti kita ketahui, pagar itu juga memisahkan dua sisi rumah kita. Pagar memisahkan sisi rumah kita bagian luar, dan pagar itu juga memisahkan sisi rumah kita bagian dalam. Jadi lagi-lagi artinya berbicara tentang apa itu? Pemisahan. Cuman begini saudara, yang paling bahaya itu bukan ketika dosa itu jadi pemisah. Yang paling berbahaya bukan ketika dosa itu jadi pemisah, tapi ketika dosa itu cut off atau jadi pemotong, ketika dosa itu jadi cutter atau jadi pemotong yang akan cut off, yang akan memotong, nah itu yang paling berbahaya. Saya ilustrasikan begini, saya katakan tadi begini, kalau dosa itu cuma disebut sebagai pemisah, itu tidak terlalu berbahaya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dipisahkan itu masih bisa dipertemukan lagi. Masih bisa disatukan lagi. Saya ambil contoh begini. Seperti kita ketahui saudara, cliff atau jurang itu memisahkan dua lembah. Lembah yang ada di sebelah kanan dan lembah yang ada di sebelah kiri. Nah, ketika kita ada di lembah sebelah kiri, kita mau bareng-bareng sama teman kita yang ada di lembah sebelah kanan, kita masih bisa ketemu enggak ini sama teman kita yang beda lembah ini, masih bisa atau tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya kita turuni lembah itu. Kita turun pelan-pelan, kita turun ke jurangnya, terus kita naik lagi ke lembah sebelah kanan. Ketemulah kita dengan teman-teman kita yang ada di lembah sebelah kanan. Maka saya katakan kalau dosa cuman disebut sebagai pemisah, itu masih mending, tidak terlalu berbahaya. Karena apapun yang dipisahkan itu masih bisa dipertemukan atau disatukan lagi, saudara. Sekalipun kalau dipisahkan terlalu lama, lama-lama juga akan jadi diputuskan atau di cut off atau dipotong. Nah, tetapi sekali lagi, dosa kalau cuma disebut sebagai pemisah itu tidak terlalu berbahaya. Yang bahaya kalau dosa itu jadi cutter, jadi pemotong yang akan memotong. Nah itu yang paling berbahaya. Kenapa kok dosa yang paling bahaya itu ketika jadi pemotong? Itu karena ketika dosa itu memotong, ada bagian yang paling penting di dalam kehidupan kita yang akan dipotong atau diputuskan dari kehidupan kita. Dan bagian yang terpenting atau bagian yang paling penting dari kehidupan kita yang sudah kita terima bersama-sama, tapi ketika itu diputuskan dengan dosa, kita bisa kehilangan hal itu. Yang paling penting dari kehidupan kita yang bisa diputuskan dengan dosa adalah keselamatan. Huruf het di dalam kata het atau di dalam kata hata yang artinya dosa. Huruf het dengan artinya kupah yang adalah kanopi perkawinan seperti ini. Dan kupah itu juga sedang berbicara tentang
kamar pengantin, yang adalah kamar yang sudah disiapkan Bapak Yahweh untuk saudara dan saya, untuk kita itu dalam tanda kutip bulan madu dengan Yesua, saudara. Kalau di sini atau di depan saudara melihat di situ dikatakan kupah, itu kamar pengantin untuk kita bulan madu dengan Yesua. Saudara jangan pernah berpikir konsep bulan madunya itu seperti bulan madunya orang-orang dari iman seberang. Yang konsep bulan madunya apa? Kalau mereka nanti sampai surga, akan ada apa? Akan ada kawin-kawinan di surga mereka. Terus, orang-orang dari iman seberang juga punya konsep apa? Soal surga. Nanti begitu mereka sampai surga, akan ada pesta seks di surga mereka, saudara. Jadi di sini saudara jangan berpikir, kalau di situ saya tulis kupah itu kamar pengantin yang sudah disiapkan Bapak Yahweh untuk kita bulan madu dengan Yesua. Saudara jangan berpikir nanti di Syamayimnya Bapak Yahweh itu ada kawin dan mengawinkan. Tidak ada, saudara. Karena konsep Syamayim atau konsep sorga kita dengan konsep sorga dari iman percaya manapun, itu tidak sama. Secara khusus dengan konsepnya iman percaya yang mengatakan di surga nanti ada kawin-kawinan, ada pesta seks, itu tidak berlaku di dalam iman percaya kita. Tetapi kalau saudara perhatikan kata bulan madunya di situ, itu saya kasih tanda petik, saya kasih tanda kutip. Tanda kutip itu artinya sedang berbicara tentang sebuah kiasan atau penggambaran. Bulan madu kita dengan Yesua, itulah saat dimana ketika Bapak Yahweh membawa kita ke suatu tempat untuk diselamatkan dari anti Hamasyah. Ketika anti Hamasyah itu memerintah selama 2 kali 3,5 masa. Jadi yang dimaksud bulan madu, itu saat dimana Bapak Yahweh itu membawa kita ke suatu tempat yang tahu cuman Bapak Yahweh, yang disebut dengan kupah atau kamar pengantin, di mana di situ hanya ada kita dengan Yesua. Tetapi saat itu kita ada di situ itu karena kita sedang diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari anti Hamasyah yang saat itu sedang memerintah selama 2 kali 3,5 masa. Jadi jelas di sini saudara, kupah itu bukan soal pesta seks. Dan kupah itu juga bukan soal kawin dan mengawinkan secara harafiah, itu bukan. Maka pada waktu Yesua ditanya oleh seseorang, kalau ada seseorang yang suaminya mati, lalu suaminya itu punya saudara. Kalau di dunia ini kan saudaranya suruh neruskan jadi suaminya. Lah terus nanti nek di surga itu bagaimana Yesua? Apa ada kawin-kawinan? Yesua menjawab apa? Di sana nanti tidak ada kawin dan mengawinkan. Pertanyaannya, kenapa kok tidak ada kawin dan mengawinkan itu kenapa, saudara? Ada yang tahu enggak kira-kira? Gampang loh ini jawabannya. Kenapa di Syamayim nanti tidak ada kawin dan mengawinkan itu kenapa? Lah sing meh dinggo kawin opo? Gitu loh, mudeng maksud saya. Karena ketika kita nanti diangkat ke Syamayim, tubuh kita yang fana ini diganti dengan tubuh kemuliaan yang tidak ada gendernya lagi. Gitu loh, yang tidak ada kelamin laki-laki atau perempuannya lagi. Lah kalau tidak ada sing meh nggo kawin opo? Kan begitu, paham saudara? Ya, jadi kira-kira begitu. Maka Yesus ketika ditanya, dia katakan apa? Di Syamayim nanti, di sana nanti tidak ada kawin dan mengawinkan. Jadi kalau saudara di sini melihat kata-kata bulan madu, saudara jangan berpikir, oh di Syamayimnya Bapak Yahweh nanti ada pesta seks, ada kawin dan mengawinkan. Terus boleh nubruk babone sapa wae, boleh yang babon ya boleh nubruk jagone sapa wae, itu ya boleh. Bukan begitu saudara. Itu tidak ada di dalam konsep iman percaya kita. Karena sekali lagi bulan madu di sini ini artinya kita sedang diapakan?
diselamatkan, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, kupah itu soal keselamatan. Dan inilah yang paling bahaya dari dosa. Karena kalau pas Yesus datang, kita sedang tidak di dalam kekudusan, tetapi kita sedang dalam dosa, kita itu tidak akan diangkat, saudara. Kenapa kok kita ketika Yesus datang kita sedang dalam dosa, kita tidak diangkat? Karena saat itu kita itu sudah dipisahkan dari keselamatan kita. Dipisahkannya melalui apa? Dipisahkannya itu melalui dosa yang kita lakukan. Nah, maka inilah saudara, kenapa saudara dan saya, kita itu harus meniru apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, ketika Raja Daud itu melakukan dosa, dia berbuat dosa, satu dosa yang sangat fatal dan bisa saya katakan keji. Dia taruh panglima perangnya di depan supaya dia bisa memiliki istri panglima itu. Saya sebut itu dosa yang keji, saudara, sekalipun tidak paling keji. Tetapi ketika kita melihat Raja Daud waktu itu ditegur sama Nabi Nathan, waktu itu Raja Daud hanya mengatakan satu kalimat yang dikatakan, hatati la Yahweh, yang artinya, ya, aku memang berdosa melawan Yahweh dengan apa yang tidak benar yang aku lakukan. Dan kita bisa melihat saat itu juga Bapak Yahweh itu langsung mengampuni Raja Daud. Buktinya apa? Nabi Nathan ngomong apa? Hari ini juga, saat ini juga dosamu diampuni. Tetapi kalau kita perhatikan, itu tidak berlaku untuk Saul, saudara. Karena apa? Waktu Saul itu dia berdosa, Bapak Yahweh itu seperti sangat berat mengampuni dosa-dosanya Saul. Karena ternyata Saul ngapain? Saul ketika dia berbuat dosa, dia banyak cincong. Dia banyak alasan macam-macam. Lah kan sapi, domba-dombanya Amalek itu gemuk-gemuk, subur-subur. Dan dombanya itu bagus-bagus. Ini kan bisa dipakai untuk korban persembahan untuk Yahweh. Terus rajanya Amalek yang namanya Agag dikalungi tambang, tali tambang diseret sambil jalan tangannya di belakang begini. Waktu Saul ditegur sama Samuel, waktu itu bukannya Saul itu langsung mengakui dosa-dosanya, tetapi dia ketengahkan alasannya macam-macam. Dia banyak cincong, banyak ngomong ini itu, banyak alasan. Aku melakukan ini karena itu, dan sebagainya. Padahal kita tahu, Saul melalui Samuel itu sudah dikasih otoritas penuh. Semua orang-orang Amalek, perhatikan bangsa ini, satu bangsa ini, yang disebut Amalek ini, orang-orangnya dan ternak-ternaknya itu harus dibinasakan, ditumpas habis, jangan ada yang disisakan. Mulai dari bayi sampai orang tua, mulai dari manusia sampai binatang, binasakan mereka semua, jangan ada yang tersisa satupun. Tetapi ternyata Saul pada waktu itu justru membawa ternak-ternaknya Amalek sama rajanya Agag itu bukannya langsung dibunuh, tapi diseret dulu. Dia pikir nanti biar diadili sama-sama dengan orang-orang Israel lainnya. Tetapi pada waktu itu Bapak Yahweh murka. Bapak Yahweh marah kepada Saul. Nah cuman sayangnya ketika Saul ditegur sama Samuel, Saul itu alasan macam-macam, saudara. Dan alasan macam-macam itulah yang membuat Bapak Yahweh itu sangat berat untuk mengampuni Saul. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kenapa dosa itu bisa jadi pemisah dan pemutus keselamatan? Lalu yang kedua, dosa jadi pemisah antara kita dengan Elohim. Dan dosa juga bisa jadi pemutus keselamatan kita. Karena dosa itu bukan inventaris, bukan fasilitas yang diberikan pihak sorga
bukan fasilitas yang diberikan pihaknya Bapa Yahweh untuk dipakai manusia ketika manusia menjalani kehidupannya, tetapi dosa itu fasilitasnya nahas. Dosa itu inventarisnya nahas, saudara-saudara sekalian. Nah, kita sebagai orang-orang yang diciptakan Bapa Yahweh, sebagai manusia ciptaan Elohim, kita itu tidak boleh pakai inventarisnya nahas yang namanya dosa, itu tidak boleh. Karena apa? Karena manusia itu produk surga dan produk bumi. Maksudnya apa ini? Dikatakan produk bumi itu ketika Bapak Yahweh pakai tanah untuk membentuk atau menciptakan manusia, dan dikatakan produk surga itu ketika Bapak Yahweh menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidung manusia yang baru saja Dia ciptakan. Nah, ketika Elohim menciptakan manusia, Bapak Yahweh itu hanya menghembuskan yang baik yang dari surga. Ketika Bapak Yahweh menciptakan manusia, Bapak Yahweh itu cuman menghembuskan yang baik saja yang dari surga. Tidak ada satupun di luar surga yang dipakai dan dimasukkan ke dalam manusia yang Dia ciptakan. Huruf tet di dalam kata het yang artinya dosa, huruf tet dengan artinya serpent atau ular, yang kita tahu sekarang bahwa ular awalnya itu bukan binatang yang berjalan dengan perutnya yang disebut dengan melata, tetapi ular itu sosoknya persis plek dengan kita yang namanya nahas, dan huruf tet dengan artinya tov yang artinya baik memberitahu kepada kita. Maka kalau saudara perhatikan, ketika nahas itu membujuk Hawa, nahas itu mengatakan apa? Ada yang tahu? Pas nahas membujuk Hawa, nahas mengatakan apa? Kalau kamu makan buah dari pohon yang ada di tengah taman ini, kamu itu tidak akan mati Hawa. Tapi justru kamu itu bisa jadi seperti Elohim, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Nah, dari sini saudara kita bisa melihat nahas waktu itu dia sedang memfasilitasi Hawa untuk jadi seperti Bapak Yahweh. Sekarang kita tahu, dari sini, dari kisah ini kita tahu, waktu itu nahas ketika mengatakan kamu itu tidak akan mati Hawa. Salah, tapi justru kamu akan hidup dan kamu akan jadi seperti Elohim. Nah, ketika nahas ngomong seperti ini saya sebut nahas itu sedang memfasilitasi Hawa untuk jadi seperti Elohim. Padahal bisa atau tidak seperti itu? Tidak bisa. Elohim, Yahweh itu bentuknya ruah atau roh. Sedangkan Adam dan Hawa itu daging, saudara. Jadi kalau sampai nahas kasih fasilitas supaya Hawa bisa jadi seperti Elohim, ya tidak bisa dibenarkan. Jadi dosa itu bukan fasilitasnya surga. Dosa itu bukan barang inventarisnya, atau bukan barang inventaris yang diberikan Bapak Yahweh untuk manusia, untuk dipakai manusia jadi bekal di dalam manusia itu menjalani kehidupannya. Dosa itu bukan seperti itu, saudara. Karena sekali lagi, ketika Bapak Yahweh menghembuskan nismat hayim dan nefes hayim atau nafas kehidupan ke dalam lubang manusia yang baru saja Dia ciptakan dari debu tanah, yang dihembuskan masuk ke dalam lubang hidungnya manusia itu cuman segala sesuatu yang baik yang dari Syamayim. Tidak ada yang tidak baik atau tidak ada di luar Syamayim yang dipakai Bapak Yahweh lalu dimasukkan dalam kehidupan manusia, itu tidak ada. Maka seringkali saudara, dalam seremoni pemakaman, saya mengatakan apa? Sebetulnya manusia itu diciptakan sama seperti sang penciptanya. Dalam hal ini sama dalam hal apa? Tidak lain adalah sama dalam hal kekekalannya.
Kalau dikatakan sama dalam kekekalannya, itu artinya sebetulnya kalau Bapa Yahweh itu tidak bisa mati, tapi hidup kekal, saudara dan saya itu sebetulnya juga diciptakan untuk hidup dalam kekekalan. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia lebih milih pakai fasilitas atau inventarisnya nahas, dan saat itu dia disebut berdosa. Saat itulah umur manusia itu ada batasnya, jadi ada batasnya. Tetapi sebetulnya umur kita itu tidak ada batasnya, bahkan tidak mengenal yang namanya umur. Karena memang sebetulnya ketika Bapak Yahweh menciptakan manusia, dia ciptakan dalam kekekalan sama seperti dia yang menciptakan adalah kekal. Tetapi dosa itulah yang memisahkan Bapak Yahweh dengan kita. Dan dosa itulah yang membuat manusia itu ada batasan umurnya, saudara-saudara sekalian. Dan kalau ketika kita melihat Adam dan Hawa lebih mendengarkan nahas, saat itu mereka baru disebut berdosa. Karena ketika Adam dan Hawa lebih mendengarkan nahas, di situ mereka itu sudah meleset dari target dan keinginannya Bapak Yahweh. Hari Sabat Minggu yang lalu, ketika kita bersama-sama belajar tentang dosa di bagian yang pertama, di situ kita diberitahu bahwa yang disebut dosa itu melenceng atau meleset dari target atau dari sasarannya. Target sasarannya yang ditetapkan Bapak Yahweh, manusia itu jadi pelaku Torah, pelaku firman. Tapi ketika kita tidak bisa melakukan apa yang diinginkan Bapak Yahweh, disitulah kita itu disebut berdosa. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa lebih mendengarkan nahas saat itu juga mereka itu disebut berdosa. Begitu mereka berdosa, saat itu yang namanya katnot or atau jubah terang kemuliaannya Bapak Yahweh yang membungkus Adam dan Hawa sehingga mereka tahu mereka telanjang, tapi mereka tidak tahu kalau ketelanjangan itu sesuatu yang memalukan. Begitu katnot ornya diambil, saat itu mereka melihat ketelanjangan itu sesuatu yang memalukan. Jadi ketika Adam Hawa mendengarkan nahas mereka disebut berdosa, itu karena mereka sudah meleset dari tujuan dan target dan keinginannya Bapak Yahweh. Target dan keinginannya Bapak Yahweh, setiap manusia yang dia ciptakan itu hanya boleh mendengarkan suaranya, gitu loh. Cuman yang didengarkan si Adam sama Hawa tadi siapa? Nahas. Sebetulnya target dan tujuannya Bapak Yahweh untuk manusia yang dia ciptakan. Manusia yang dia ciptakan itu hanya boleh mendengarkan suaranya Bapak Yahweh, bukan mendengarkan suaranya nahas dan bukan juga melakukan perintahnya nahas. Nah, tetapi kenyataannya seperti yang kita ketahui, yang lebih didengarkan Hawa dan Adam saat itu justru suaranya nahas. Dan itulah awal mula manusia disebut berdosa. Dan itulah juga awal manusia itu dipisahkan dengan Bapak Yahweh Elohim sebagai sang penciptanya. Itulah pertama kali atau awal mula manusia itu dipisahkan dengan sang penciptanya. Nah, maka saudara, tidak kebetulan kalau dosa dalam bahasa Ibrani disebut dengan het atau hata. 3 huruf Ibrani yang menyusun kata het atau hata, yaitu huruf het, huruf tet, dan huruf alef akan memberitahu kita. Huruf het di dalam kata het atau hata, het itu memiliki arti pemisahan. Huruf tet di dalam kata het atau hata memiliki arti ular atau nahas, dan huruf alef di dalam kata het atau hata memiliki 2 arti, yaitu Elohim dan Adam. Elohim itu Bapak Yahweh, Adam itu bahasa Ibraninya manusia. Nah, kalau ketiga arti ini kita rangkai, maka het atau dosa
artinya adalah nahas memisahkan manusia dengan Elohim. Nahas memisahkan manusia dengan Elohim. Jadi kalau dirangkai tidak kebetulan, artinya itu bisa seperti yang saudara lihat di depan ini. Nahas memisahkan manusia dengan Elohim melalui inventaris atau fasilitas yang dia berikan yang disebut dengan dosa. Jadi sekarang kita tahu saudara, kenapa dosa akan memisahkan kita dengan Tuhan. Itu kenapa? Kita sekarang tahu. Dan kenapa dosa bisa membuat Bapa Yahweh itu tidak mau mendengarkan doa-doa kita. Yang seringkali kita sebut ketika kita berdoa, dan doa kita seperti seolah-olah tidak dijawab-jawab. Lalu di situ kita berpikir, doaku seperti membentur langit tembaga. Sebetulnya langit tembaga itu tidak ada. Sebetulnya pemisah atau barrier antara doa-doa kita dengan Bapa Yahweh yang bisa mengabulkan atau memberkati doa kita. Di tengah-tengahnya itu tidak ada barriernya. Tidak ada langit tembaganya, itu tidak ada. Sebetulnya itu loss. Langit tembaga yang kita rasakan kok doaku guys. Kenapa ya? Aku berdoa bertahun-tahun untuk pergumulanku. Tapi kenapa kok tidak dijawab-jawab? Sebetulnya bukan tidak dijawab-jawab. Dan bukan berarti ada langit tembaga, itu bukan. Tetapi kita sudah diberitahu melalui kitab Yesaya 59 ayat yang kedua, yang membuat doa kita tidak didengar dan tidak dijawab-jawab ternyata apa? Dosa kita. Dan malam hari ini kita juga tahu bahwa dosa itu bisa memutus keselamatan yang sudah kita terima. Yang pertama, dosa itu memang pemisah. Yang kedua, dosa itu inventaris atau fasilitasnya setan. Maka ketika kita pakai fasilitasnya setan, ya nasib kita akan sama seperti Adam dan Hawa. Yang lebih mendengarkan nahas, pakai fasilitasnya nahas, maka saat itu mereka disebut berdosa. Dan ketika mereka berdosa, saat itu hilanglah keselamatan mereka. Yang digambarkan dengan, atau yang bisa kita lihat, keselamatannya Adam dan Hawa itu hilang ketika jubah terang kemuliaan Elohim itu diambil dari mereka, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah dosa. Dan inilah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Amin. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini.